Ratih, mana uangku? Penginapan ini rugi, dan kamu tenggelam dalam utang. Saat kita mulai bisnis, kita punya kesepakatan. Aku dapat uangku, apapun yang terjadi. Serahkan uangnya. Bukankah penginapan ini akan bangkrut? Aku tidak peduli itu. Uangku tidak kurang 1 sen pun. Aku benar-benar tidak punya uang lagi, Daddy. Tak ada uang? Apa gunanya hidup kalau tak punya uang? Kamu harus mati. Jangan pukul ibuku. Kumohon. Hanya, Lilis, Daddy, Daddy, sentuh dia lagi. dan aku akan melawanmu sampai mati. Daddy, aku akan membayarmu kembali. Jangan sakiti anak-anakku. Lilis, bayar aku sekarang. Jangan coba-coba lari. Bu, kamu pergi kemana? Bu, lepaskan aku. Biarkan aku mati saja. Aku nggak mau hidup lagi. Aku mengecewakan anakku. Aku nggak mau hidup lagi. Aku nggak butuh ditolong. Lepaskan aku. Seberat apapun hidup, jangan buang nyawamu. Selama kamu masih hidup, selalu ada harapan. Aku sangat lelah. Aku berutang banyak. Ibu, lihat ke sana. Apakah kamu melihat sesuatu? Coba lihat. Tidak, tidak ada. Siapa namamu? Kamu tinggal di mana? Aku antar kamu pulang. Ratih Mulyani. Ratih Mulyani. Nama yang cantik. Suatu hari, kamu akan bersinar. Apapun yang terjadi, untuk dirimu sendiri, dan untuk orang-orang yang mencintaimu, kita masih harus hidup. Bu? Mama? Bu, ada apa? Bu? Bu, mulai sekarang, kita cuma bisa makan sayur setiap hari. Sayur kan sehat? Maksudku. Ratih Mulyani. Kamu benar-benar mau mati? Kalau mati, utangmu tetap ada. Kalau tidak, aku ambil anakmu sebagai bayaran. Deddy Kurniawan. Sentuh anakku. Dan aku akan membawamu ikut mati. Ibu, Bu, dia memberikannya pada ibuku. Bu, aku tidak mau tinggal di sini lagi. Bu, kita mau kemana? kita mau melakukan apa? Apa yang membawamu ke sini? Kemanapun kamu ingin pergi, apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan selalu ada di sisimu saat kamu memulai kembali. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kamu kuat, dan sangat baik, serta penuh kasih. Aku tahu kamu bisa bangkit kembali. Kembali ke Desa Harapan. Seorang perempuan yang terlilit utang, kembali ke sini untuk pensiun. Karena tak ada tempat lain, dia kembali jadi beban keluarganya. Iya, dasar perempuan tak tahu malu. Dia tak tahu malu. Aku kenal dia lebih dari siapapun. Kalian tak berhak berdiri di sini dan bicara sembarangan. Loh, siapa kamu? Apa hubunganmu dengannya? Kenapa membelanya seperti itu?
Kami sudah sekeluarga, jadi aku lindungi mereka. Terima kasih. Karena sudah membawaku keluar dari situ. Di Desa Harapan, meski banyak gosip, tempat ini tetap bisa kita sebut rumah. Ayo. Pria itu kelihatan jauh lebih muda darinya, dan dia punya 3 anak sebagai beban. Apa untungnya? Dia pasti gila. Kalau menurutku, gak akan bertahan. Lilis, pernah lihat ini? Ini barang bagus, cium deh. Apakah ini dijemur? Ngomong-ngomong, gimana kalian berdua di sekolah akhir-akhir ini? Aku baik-baik saja. Kalian berdua harus belajar giat dan jaga nilai kalian. Oh, iya. Beberapa hari terakhir, aku lembur mengerjakan desain kalian. Aku bawa ke sini untuk kalian lihat. Iya, tunjukkan. Kami mau lihat. Lihatlah. Ini adalah rencana untuk penginapan Harapan Hangat. Orang itu, Dia kelihatan jauh lebih muda dari dia, dan dia datang dengan 3 anak. Apa yang dia dapat dari ini, aku bilang, itu tidak akan bertahan. Eko. Aku tidak pernah menyangka. Orang sepertiku bisa dicintai. Mulai hari ini, selama aku di sini, kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan membiarkan kalian menderita sedikit pun. Om Eko, kamu akan jadi ayahku suatu hari? Aku ingin kamu jadi ayahku. Apa kita benar-benar bisa bersama? Aku takut akan menghambatmu. Aku lebih khawatir orang akan mengejekmu. Mama, apa kamu tidak malu? Kamu harus memikirkan kami. Semua orang di desa menertawakan kita. Bu, kamu nggak malu? Kamu harus memikirkan kami. Semua orang di desa menertawakan kita. Aku cuma perempuan. Membesarkan anak-anak. Dengan banyak utang. Aku juga butuh seseorang yang merawatku. Aku nggak mau menanggungnya sendiri lagi. Sebenarnya, aku cinta kamu apa adanya, bukan karena masa lalumu. Selama kamu baik dan berbelas kasih, itulah yang terpenting. Panen rebung tahun ini sangat bagus. Kita akhirnya punya rebung. Bu, aku nggak mau tinggal di rumah ini lagi. Aku akan cari kerja, dan aku nggak akan kembali. Kenapa? Ratih Mulyani. Kembalikan uangku, sialan. Kalau kamu nggak bisa bayar, rumah ini jadi milikku. Uangmu akan dikembalikan. Jangan kembali lagi dan ganggu hidup kami. Keluar. Dan pria simpananmu itu, dia nggak diterima di sini. Kamu nggak malu? Dia cuma beberapa tahun lebih tua darimu, tapi kau panggil dia ayah. Kamu nggak punya malu? Dedi Kurniawan. Kita punya kesepakatan. Kalau kamu nggak pergi sekarang, aku akan urus kamu sendiri. Oh, benarkah? Aku di sini untuk uangku. Apa yang harus aku takutkan? Terus bikin masalah, dan aku akan panggil polisi duluan. Kamu pikir kamu siapa sih? Enyah dari hadapanku. Dia istriku sekarang. Kamu bercanda. Aku yang pertama telepon polisi. Bajingan. Kamu berani. Dengar, aku mendesain ini sendiri. Rencana desain penginapan Harapan Hangat. Setiap kamar punya jendela besar. Kamu bisa lihat luar dari dalam, bunga, tanaman, dan pepohonan. Dengan cara ini, kita bisa pakai bahan lokal. Akan nyaman, dengan nuansa pedesaan asli. Tepat sekali. Kita akan bangun tempat penuh cinta dan kehangatan, tempat untuk menyembuhkan, penginapan Harapan Hangat, di sini di Desa Harapan. Semua yang datang ke sini akan merasa seperti di rumah. Ibu,
Aku akan urus bahan dan belajar pipa dan kabel. Kita akan kerja keras bersama. Aku ingin jadi pemilik penginapan kecil. Aku akan menjaga tamu, membersihkan meja, dan menyapu lantai. Aku juga. Aku juga. Dalam hidup ini, keberuntungan terbesarku adalah bertemu denganmu. Sebenarnya, hal paling beruntung dalam hidupku adalah menyelamatkanmu. Bibi Sarah. Aku baru melihat secercah harapan. Apa kita benar-benar menyerah begitu saja? Mari kita perbaiki sedikit demi sedikit. Aku percaya suatu hari nanti, kita akan berhasil. Bu Lilis. Aku sedang mendirikan penginapan harapan hangat. Aku sedikit kekurangan uang. Jika Anda punya kelebihan uang, bisakah Anda meminjamkan saya sedikit? Apa maksudmu? Pinjam uang? Nggak boleh pinjam. Nggak mau. Aku nggak punya uang. Sama sekali nggak ada. Pergi, Bu Lilis. Bu Lilis, Nggak punya uang? Pergi. Bahkan jika aku punya uang, aku tidak akan meminjamkannya pada orang sepertimu. Bu Wati. Bu Wati. Bu Wati. Wati? Ini mimpiku. Ini juga harapan seluruh keluarga kita. Aku tidak bisa menyerah. Tentu saja tidak. Ibu bisa ambil semua uangku. Aku tidak perlu baju baru. Aku hanya ingin ibu berhasil, Bu. Ibu, aku juga berhenti main game. Aku ingin membantu ibu, Bu. Ibu? Ini semua tabunganku. Mulai sekarang, kita akan bekerja keras bersama, supaya ibu tidak harus menanggungnya sendiri. Mulai sekarang, aku akan memastikan kalian semua hidup lebih baik. Aku tak akan mengecewakan kalian. Ibu akhirnya punya tempat bersandar. Kamu tahu betul apa yang diinginkan tamu. Kita akan mulai lagi, aku akan selalu mendukungmu. Oke, untukku, aku akan menangani penyambutan tamu dan memasak masakan khas. Emma bisa mencatat pesanan, dan kamu bisa mengurus pemasaran. Selama keluarga kita bekerja sama, aku tahu kita pasti berhasil. Kalau begitu, ayo kita bekerja sama membangunnya kembali, lebih hangat dan lebih indah dari sebelumnya. Terlilit utang, dan masih mau buka usaha. Dia akan kehilangan segalanya lagi. Lihat saja, Bener banget. Dia beneran nggak tahu diri. membuka usaha itu cuma cara untuk menutupi malunya. Orang lain buka usaha biar maju, dia cuma lakukan itu buat jaga muka. Di usianya, yang bisa dia lakukan hanya buat janji kosong. Bener banget, dia udah cukup tua jadi nenek. Mungkin dia harus kerja di pabrik. Kerja di pabrik, dia bakal bikin pabrik itu bangkrut. Seberat apapun keadaannya, aku tahu kita bisa buat ini berhasil. Bu, aku dukung kamu. Aku yakin kamu sukses. Ya. Selama kita kerja keras, tulus sama orang lain, kita bakal buat ini berhasil. Bu, aku dulu kekanak-kanakan banget. Aku dulu egois banget. Aku abaikan sekeras apa kamu kerja. Mulai sekarang, kita kerja sama. Oh, sayang. Aku nggak pernah nyalahin kamu. Rati, Pak Kades. kebijakannya sudah ada.
Kamu punya nyali dan ambisi, plus ide dan semangat. Desa mendukungmu. Terima kasih, Pak Kades. Revitalisasi pedesaan berarti mendukung orang pulang kampung untuk buka usaha. Kalau kamu ada masalah, kita selesaikan bersama. Terima kasih banyak, Pak Kades. Bahkan ini, rumah Reyot. Aku bisa memperbaikinya. Hidup yang hancur ini juga. Kalau aku merangkainya perlahan, pasti bisa jadi lebih baik juga. Dia cuma berhasil gara-gara kebijakan. Masa iya dia bisa tanpa itu? Tepat. Dia pasti bangkrut cepat atau lambat. Tunggu saja. Ayo. Aku Ratih. Aku bukan lagi Ratih yang putus asa itu. Lihat anak-anak ini. Mereka sangat bersenang-senang. Leo, tulisanmu luar biasa. Mereka yang percaya itu spiritual. Yang tidak, Ya. Setiap awal itu sulit. Selama keluarga kita tetap bersama, aku percaya semuanya akan membaik. Bu Mulyani. Bu Mulyani. Aku di sini, aku di sini. Hei, si Tato, kamu utang sama kami. Kapan kamu bayar? Aku kumpulkan uang, Bawakan uangnya hari ini, sialan. beri aku waktu. Waktu untuk apa? Sudah berapa lama? Kamu masih belum bayar. Di mana Ratih? Kamu tahu ibumu berutang uang, kan? Si Tato, ada apa? Ibumu pinjam uang dari aku untuk kebun buah. Dia belum bayar aku. Kalau kamu tidak bayar hari ini, aku peringatkan kamu, aku tebang semua pohon buahmu. Jangan berani tebang pohon-pohon itu. Itu penghidupan kami. Itu. Ada apa? Dia datang untuk menagih utang. Saat ibu menyewa kebun buah, dia berutang uang kepada mereka. Dia belum membayar mereka. Jangan khawatir, aku urus ini. Uang di sini sudah termasuk bunganya. Jangan ganggu mereka lagi. Pewaris Vandana. Tentu, kamu bisa andalkan aku. Ini, ambil. Aku tidak akan kembali lagi. Itu cukup. Terima kasih. Ratih, jangan khawatir. Aku akan urus untukmu. Kelihatan bagus. Lihat, meriah sekali. Bu, Apa yang ibu lakukan di sini? Jadi, kamu Rati Mulyani? Kamu hampir 50 tahun, terlilit utang, membawa beban, dan merayu kakakku? Kamu nggak malu? Kalian salah paham. Eko dan aku. ini bukan salahnya. Aku memilih untuk membantunya. Bukan salahnya. Apa dia membuatmu gila? Kau tahu siapa dirimu? Kau satu-satunya pewaris grup Vandana. Apa dia? Eko. Dia 20 tahun lebih tua darimu dan terlilit utang. Dia tidak pantas untukmu. Aku tidak pernah berusaha menikah dengan keluarga Anda. Aku. Sudah. Kamu tidak mau menikah ke atas, tapi mau pakai uang kami untuk bayar utangmu? Kamu tidak akan pernah layak untuk bergabung dengan keluarga Vandana. Tepat, orang-orang akan menertawakan kita, kau akan mempermalukan keluarga Vandana, kan ya? Sudah cukup. Bu, Ratih orang yang hebat. Apakah dia cukup baik bukan urusanmu? Itu urusanku. Eko, kau tidak berpikir jernih. Dia hanya mengincar uang kami. Itu sebabnya dia tidak akan pergi darimu. Dia sudah membuatmu patuh padanya. Jika kamu bersikeras bersamanya, aku akan membekukan rekeningmu, agar kau tidak bisa lagi membantunya. Sudah cukup. Kalian semua. Aku akan bekukan rekeningmu. Jadi, kau tak bisa bantu dia lagi. Cukup. Hentikan. Aku tidak cukup baik untuk keluargamu. Kau harus pulang. Eko, kembali. Pikirkan ini baik-baik. Putus dengannya. Atau jangan panggil aku ibu. Ratih Mulyani, keluarga Vandana tak akan pernah menerimamu. Ibu,
Dia bukan orang seperti yang ibu kira. Dia pekerja keras dan penuh kasih. Dia tidak pernah sekalipun minta uang sepeser pun dariku. Perempuan itu hanya akan menghancurkan masa depanmu. Kau masih muda dan naif. Saat dia tua dan tak lagi muda, kau akan tahu rasanya menyesal. Ibu, aku sangat mencintainya. Aku melakukan ini dengan sukarela. Sayang, kalian berdua tidak lagi berasal dari dunia yang sama. Akan sulit untuk hubungan ini berhasil. Ratih, aku cinta kamu. Lupakan apa kata orang lain. Aku hanya ingin bersamamu. Tapi dengan waktu yang cukup, banyak hal bisa terjadi. Aku lelah. Aku sangat lelah. Jangan khawatir. Aku sudah meyakinkan ibuku. Dan aku akan buktikan kita memang pasangan yang tepat. Aku janji, aku akan baik padamu, percayalah padaku. Ratih, video kamu jadi viral, dapat banyak like, betul, ceritamu menyentuh banyak orang. Dalam hidup, saat kita di titik terendah, kita harus tetap bersama. Itu cara kita terus maju. Ceritamu dan semua yang kamu lalui adalah aset terbesarmu. Terima kasih semuanya. Aku bersyukur kepada semua. Semoga yang terbaik untuk kalian semua. Terima kasih, semuanya. Saya bersyukur kepada kalian semua. Semoga kalian semua terus sukses. Ratih Mulyani ada di sini. Akhirnya aku menemukanmu. Kamu adalah sensasi viral Ratih Mulyani. Apa yang akan kamu katakan pada dirimu yang dulu? Jangan menyerah. Kamu layak dicintai. Tidak peduli seberat apa kesulitan yang kita hadapi, kita takkan tunduk pada takdir. Aku bilang, aku akan mendukungmu melewati setiap tantangan mulai sekarang, dan menghadapinya bersama. Mari kita berfoto bersama, kami akan mengeluarkan siaran pers. Aku sudah punya namanya. Namanya Gadis Naga, Kepulangan Gadis Naga. Bagaimana menurutmu? Nama yang bagus, memang bagus. Ratih, Ini rumah, tempat kamu bisa melepaskan segalanya. tempat untuk meletakkan semua bebanmu. Tempat ini sungguh indah. Ratih, kamu telah menjadi wanita berani yang kami semua ingin jadi. Aku sangat mengagumimu. Terima kasih, terima kasih. Aku hanya tidak ingin mati lagi. Aku ingin hidup dengan baik, buat keluarga kami, dan hidup kembali. Ratih, Aku hanya tidak ingin mati lagi. Aku ingin hidup lagi untuk keluarga kita, dan melakukannya dengan benar. Dedi Kurniawan. Aku punya setengah penginapan ini. Jika kau tidak bayar, aku akan terus kembali sampai tidak ada yang berani datang ke sini. Dedi Kurniawan, ini penginapan harapan hangat. Kau tidak ada hubungannya dengan ini. Mimpi saja. Dedi Kurniawan. Ada apa? Pak Polisi, saya hanya di sini untuk mengambil kembali investasi saya. Pak Eko, terima kasih. Kami sudah berusaha menangkap Dedi Kurniawan. Bawa dia pergi. aku lihat di internet bahwa Dedi Kurniawan punya kasus lain, jadi aku telepon polisi. Itulah kenapa aku telepon polisi. Bagus sekali. Sekarang keluarga kita tidak akan diganggu lagi. Tapi jangan pernah menjadi orang yang negatif. Kita harus selalu benar-benar positif, pemikir yang berpandangan luas. Emma, lihat. Kamu hebat banget gambar ini. Dapat bintang emas. Lalu, ada satu hal lagi. Buku-bukumu juga disimpan dengan rapi. Om Evan. Mulai sekarang, kita akan lindungi ibu bersama, jaga penginapan harapan hangat, dan lindungi rumah kita. Ibu. Baik.
Kita lakukan bersama. Kita akan lindungi ibumu. Baik, kita akan terus bersama dan hidup bahagia. Ibu? Ada apa? Aku nggak mau sekolah. Semua bilang keluarga kita aneh. Mereka bilang, kamu menikah dengan pria yang jauh lebih muda. Aku nggak mau kembali ke sekolah. Keluarga kita tidak aneh. Keluarga kita hangat. Kita keluarga yang penuh kasih, keluarga yang penuh kehangatan. Lilis, yang terpenting adalah kita bahagia. Kan? Jangan khawatir dengan omongan orang. Ibu minta maaf. Aku abaikan perasaanmu. Tapi, kamu tidak boleh bolos sekolah karena ini, ya? Ibu, aku hanya ingin tetap bersamamu. Oh, sayang. Maafkan ibu karena membuatmu begini. Mulai sekarang, kita akan hidup bahagia bersama, ya? Mama, kita bahagia setiap hari. Aku suka. Aku suka di sini. Aku cinta rumah kita. Mama juga suka di sini. Mama lebih sayang kamu, Lilis. Mama, boleh aku ajak teman sekelas ke sini? Biar mereka semua iri, karena aku punya ayah yang hebat. Tentu saja. Mulai sekarang, bawa siapapun yang kamu mau main ke sini, oke? Rati, Ada apa? anaknya. Dia demam. Demamnya tinggi. Eko, cepat, 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 jalan. Rati, aku dulu bicara buruk. Masuk mobil. Jangan bahas itu sekarang. Antar anak ke rumah sakit dulu. Cepat, ke rumah sakit. Cepat, cepat, tunggu. Ambil selimut dan selimuti anak itu. Jangan sampai kedinginan. Rati, terima kasih. Ayo, cepat. Eko, pelan sedikit. Rati, Bu Ati, apa yang membawamu ke sini? Sayuran ini aku tanam sendiri. Eko sudah di rumah sakit, mondar-mandir tanpa henti. Mengurus check-in dan tagihan. Bahkan suntikannya dia urus semuanya. Dulu aku suka ngomong sembarangan. Maaf. Bu Ati, kita semua tetangga di sini. Kenapa minta maaf? Mulai sekarang, kalau kau tidak keberatan, aku akan datang bantu setiap hari membersihkan tempat ini. Kita sudah seperti keluarga. Bagus sekali. Kita memang sudah selalu keluarga. Ayo masuk. Aku tidak kaya kalau kita semua tidak makmur. Saat semua makmur, itulah kesuksesan sejati. Revitalisasi desa, mari kita semua bekerja keras bersama. Bu, aku ingin menjadikan Warm Heaven sebagai merek desa kita, supaya lebih banyak orang tahu Desa Harapan dan membantu desa kita maju. Eko yang menyelamatkanku. Desa Harapan menerimaku. Aku ingin setiap wanita tahu. Tidak apa-apa jatuh. Tapi jangan terus terpuruk. Tidak apa-apa menangis. Tapi jangan pernah menyerah. Tidak peduli berapa usiamu, kau bisa mulai hidup lagi. Di mana kau berada, itulah rumah. Warm Haven punya cahaya, dan hidup punya tepian. Semoga setiap jiwa yang hancur menemukan pijakan kembali, dan melihat mekarnya musim semi mereka sendiri. Penginapan Harapan hangat menerangi jalan. Semoga setiap jiwa yang terluka berhasil kembali ke pantai dengan selamat dan mekar pada waktunya sendiri. Kania. Kamu sudah duduk di sini sepanjang siang dan malam, tanpa makan dan minum. Ada apa? Kamu akan membuat dirimu sakit. Kania, ibu bilang melihat ini akan membantu. Benar. Lilis kecil kita menggambar ini sendiri. Anak baik. Kania. Saat aku berusia 48, aku melompat ke sungai.
Saat itu, aku membuka sebuah penginapan. Aku tidak bisa mempertahankannya. Dan saat itu, aku punya 3 anak yang harus diurus. Penagih utang juga mengejarku. Aku tak bisa terus hidup. Kak, aku kehilangan pekerjaan, dan diputusin lagi. Aku merasa nggak bisa melakukan apapun dengan benar. Gadis konyol. Hidup adalah tentang pengalaman. Setiap kesulitan dan perjuangan dimaksudkan untuk membentuk kehidupan yang lebih baik. Setelah kamu berhasil melewatinya, kamu akan lebih siap membantu orang lain. Maka kamu akan bisa merawat lebih banyak orang yang membutuhkan bantuan. Kak, terima kasih. Tempat ini terasa seperti rumah. Aku merasakan begitu banyak kehangatan di sini. Kan ya, ini selalu menjadi rumah. Rumah yang penuh cinta dan kehangatan, penginapan harapan hangat. Dan ini juga rumahmu. Pulang dan sering-seringlah mampir. Ini, makanlah. Makananmu sudah dingin. Santai saja. Hati-hati, panas. Bubur ini enak sekali. Bu, perusahaan pariwisata menginginkanku sebagai manajer proyek. Gajinya 3 kali lipat dari gajiku sekarang. Itu luar biasa. Kamu harus keluar dan membuat jejakmu. Jangan terlalu dipikirkan. Rumah akan selalu ada di sini. Tapi jika aku pergi, bagaimana dengan penginapan harapan hangat, kamu dan ibuku? Kalau bisa terbang, kami akan mengangkatmu bersama-sama. Dan jika kamu tidak terbang, kami akan melindungimu bersama-sama. Aku tetap di sini. Aku tetap di sini. Kenapa? Aku tidak ingin menjadi orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Aku bilang akan menjadikan penginapan harapan hangat sebagai kebanggaan desa. Aku tetap di sini. Ibu, aku ingin seperti ibu. Dan membantu lebih banyak orang yang butuh. Kamu persis seperti ibumu. Ibu, lihat plum ini. Setelah kita pasang di siaran langsung, plum-plum itu akan laku keras. Ratih, kita punya masalah serius. Plum madu milik Bu Wati terjebak di ladang tanpa pembeli. Mereka hampir busuk. Ya, kerja setahun penuh. Akan sia-sia lagi. Pak Kades, Bu Wati, jangan panik. Aku akan cari jalan keluar. Hai, semuanya. Aku Ratih Mulyani. Hari ini, aku ingin memperkenalkan kepada kalian plum madu kampung kita. Plum-plum tahun ini luar biasa. Silakan ikuti siaran langsung Ratih. Datanglah berkunjung ke Desa Harapan. Dan cobalah plum madu kami. Terima kasih. Aku ingin membantu mengemas pesanan. Aku mau. Aku akan menjual setiap plum madu. Aku ingin membantu semua orang mengemas pesanan. Aku ingin menjual semua plum madu yang kita punya. Setelah pelanggan mencobanya, Mereka akan membelinya lagi. Jika kamu belum memesan, pesan melalui keranjang kuning. selamat datang di kampung halamanku, Desa Harapan. Dipetik segar dan dikirim langsung ke Anda. Ratih. Kami tidak bisa berterima kasih cukup. Ibu menyelamatkan kami semua. Bu Wati, aku yang seharusnya berterima kasih kepada kalian semua. Sedangkan untuk Desa Harapan, semakin banyak wisatawan akan datang mengunjungi kita. Plum madu dan daging babi organik kita, semua produk lokal kita, akan terjual lebih baik setiap hari. Semuanya. Percayalah pada Ratih, dan percayalah pemerintah akan memimpin kita maju. Bersama-sama, kita akan membuat Desa Harapan semakin baik. Terima kasih, semuanya. Terima kasih. Ini ayahku. Ini Desa Harapan kita. Kampung halaman kita memiliki banyak produk lokal. Seperti pangsit sup shengzhou, daging babi organik kita, dan plum madu kita. Bu Wati, Ibu bisa menjual produk Ibu langsung dari siaran langsung. Bagaimana menurut Bu Wati? Luar biasa. Aku tidak pernah tahu cara melakukannya sebelumnya, tapi setelah mendengar kamu menjelaskannya, aku tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Gimana menurut Bu Wati? Wah, luar biasa. Sebelumnya aku nggak pernah tahu cara melakukannya, tapi setelah dengar penjelasanmu,
Aku akhirnya paham apa yang aku lakukan. Aku akan buka restoran hasil tani. Aku akan buka toko pangsit Shengzhou. Aku akan buka bengkel kerajinan. Aku akan usaha daging babi organik. Aku akan buka hotel mewah. Selamat ulang tahun, Bu. Ayah Eko bilang ibu nggak boleh kerja hari ini. Bu, izin penginapan harapan hangat sudah keluar. Dari rumah Reyot jadi merek. Rasanya benar-benar seperti mimpi. Selama bertahun-tahun, kamu hidup untuk orang lain. Hari ini, akhirnya kamu hidup untuk dirimu sendiri. Ratih, kamu luar biasa. Semoga kamu terus sukses. Ini adalah desa kita, merek sungguhan pertama. Ratih, kamu pahlawan desa. Terima kasih, Pak Kades. Aku hampir nggak percaya. Kamu berhasil sejauh ini. Saat aku paling terpuruk, aku sempat berpikir untuk bunuh diri. Di titik terendahku, aku bahkan pernah berpikir untuk mengakhiri semuanya. Ratih, aku juga akan buka penginapan harapan hangat di desa. Ayo kita bermitra. Hebat. Aku akan berbagi apa yang kupelajari selama ini. Kita para perempuan harus saling mendukung. Itulah cara kita semua berkembang. Kita semua akan baik-baik saja mulai sekarang. Hari ini ulang tahun terhangat yang pernah kualami. Selamat ulang tahun. Sayang, selamat ulang tahun. Terima kasih semuanya. Halo, Eko. Proyek penginapan harapan hangatmu memenangkan penghargaan desain pedesaan terbaik dan menjadikan Desa Harapan sebagai contoh revitalisasi desa. Silakan bagikan pendapatmu. Sebenarnya penghargaan ini bukan milikku. Itu milik Ratih. Dan untuk seluruh Desa Harapan. Dialah yang menginspirasi desainku. Sayang, penghargaan ini untukmu. Terima kasih. Ma, aku dulu sangat kekanak-kanakan. Aku tak pernah salahkanmu. Ma, aku akan merawat kita mulai sekarang. Kamu tinggal nikmati hidup. Putri kecilku sudah dewasa. Ratih. Ratih. Kamu dinobatkan sebagai juara revitalisasi desa. Selamat. Aku ingin semua orang tahu, tidak peduli apa yang kamu alami. Jika kamu tidak menyerah dan terus hidup, kamu akan punya kesempatan mulai lagi. Ya. Dulu, aku hanya ingin mati. Hidup sudah tak berarti lagi. Untung aku menyelamatkanmu hari itu. Kau selamatkanku, tapi aku juga selamatkan diriku. Aku tak akan menyerah. Kau mekar, aku merasa utuh. Aku akan jadi ayah.